Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Semangat ya di jam-jam hari ini ya kita belajar tentang etika keperawatan dengan judul konsep nilai, etik dan moral ya. Saya tahu sebentar. Ya. Konsep nilai, etik dan moral. Apa sih itu nilai? Apa sih etik dan apa itu moral? Ya. Ini yang sering kita temui saat kita menjadi perawat, etika apa saja yang kita lakukan, kalian harus paham tentang ini, ya. Nilai atau values adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Individu tidak lahir dengan membawa nilai-nilai. Jadi kalau bayi lahir itu tidak membawa nilai-nilai. Nilai-nilai itu didapatkan berkembang melalui adanya informasi, adanya lingkungan keluarga, budaya, dan sepanjang perjalanan hidupnya. Jadi bayi itu tumbuh, dia diajarkan bagaimana tata krama, bagaimana makan, ya makan asto manis misalnya, pakai tangan kanan, kemudian salim gitu ya. Jadi itu nilai adanya informasi dari lingkungan keluarga, kemudian bisa juga dari sekolah, ya, dari budaya, ya, budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Batak itu akan berbeda, ya. Dan nilai tadi atau values tadi adalah suatu keyakinan dari seseorang itu tentang penghargaan, ya, tentang apresiasi atau pegangan, pedoman, ya, yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Ada beberapa jenis nilai dalam kehidupan. Yang pertama adalah model atau contoh. Ya, ini contoh dari jenis nilai. Jadi nilai itu bisa dari contoh yang atau model yang seperti ini. Individu belajar tentang nilai-nilai baik atau buruk melalui observasi perilaku keluarga, sahabat, teman sejawat, dan masyarakat lingkungan. Jadi ketika kamu melihat orang tuanya itu bicaranya lembut, bicaranya sopan, ya, sama orang tuanya, sama kakek neneknya sopan, baik, menghormati, anak akan meniru. Itu karena ada contoh dari siapa? Dari keluarganya, terutama yang terdekat, yaitu ibu atau ayahnya yang ada di rumah. Gitu. Bisa juga dari lingkungan, kamu keluarganya udah bagus, ya, begitu keluar punya teman sama orang tuanya tidak sopan, kamu bisa ikut. Ya, jadi melalui penglihatan tentang observasi. Ya, jadi diobservasi, lihat, ya, bisa dari sahabat. Makanya memang betul ya, hati-hati ketika kamu berteman atau bersahabat, ya, itu akan mempengaruhi kamu. Kamu bersahabat atau sering gaul sama teman yang rajin, ya, belajarnya rajin, maka akan ikut. Ya, lingkungannya suka merokok, ya ikut merokok kayak gitu. Kemudian berdasarkan nilai dari moralitas. Diperoleh biasanya dari keluarga, ajaran agama, dari sekolah, dari institusi tempat dia bekerja, dengan memberikan kesempatan individu mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda. Moralitas itu ya, jadi keluarga misalnya mencontohkan tadi salim, ya makan duduk misalnya, tidak bicara ketika makan dan lain-lain ya. Agama mengajarkan tidak membeda-bedakan antara agama yang Islam dengan yang non-Islam, non-Muslim gitu. Sekolah mengajarkan seperti apa. Nah, itu dia dapat dari ini ya, namanya moralitas. Ya.
memberikan kesempatan individu mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda. Maka kamu akan melihat, oh kalau di sekolah kok ini ya harus salim ya sama gurunya ya ketika kamu masuk SD. Ketika kamu masuk SMP, saya nggak harus salim sama bu guru, cuma Assalamualaikum, selamat pagi Ibu, hanya seperti itu. Nah, itu akan menjadi pertimbangan nilai-nilai yang berbeda. Biasanya moralitas ini dapatnya itu yang bagus-bagus, ya. Kalau model atau contoh bisa juga bisa bagus, bisa buruk. Kemudian sesuka hati. Jenis nilai sesuka hati adalah proses adaptasi nilai yang belum terarah, ya. Jadi belum terarah dan sangat tergantung pada nilai yang ada di dalam diri seseorang, baik dalam memilih serta mengembangkan sistem nilai tersebut menurut kemauan mereka sendiri. Biasanya kalau yang sesuka hati ini kurang bimbingan, kurang pendekatan, ya. Biasanya juga ada konflik di dalam keluarga, ya, konflik internal sama dengan orang-orang yang dekat gitu. Itu yang sesuka hati. Jadi proses adaptasi nilainya itu belum terarah, ya. Kayak semaunya sendiri gitu ya, semaunya sendiri. Menurut dia. Makanya di sini ada tergantung pada nilai yang ada dalam diri seorang. Ya, menurut saya kalau saya marah, teriak-teriak, yang nggak pasalah, ya. Orang saya nggak suka misalnya, ya masih sesuka hati. Gitu. Kemudian penghargaan dan sanksi. Jadi ada awards, penghargaan, dan ada sanksi ketika melakukan pelanggaran atau hukuman, ya. Bila perilakunya itu baik dikasih penghargaan, bila perilakunya buruk maka akan dikasih sanksi atau hukuman. Biasanya ya bisa juga sih diterapkan di dalam keluarga seperti apa namanya apa ya, kayak misalnya nih, wah kamu hebat hari ini tidak marah-marah ya, suaranya lembut, halus ke saudara gitu ya. Itu dapat penghargaan, dikasih mainan atau apa ya, atau enggak harus mainan, kasih kalau anak kecil kan cuma dikasih dapat bintang 5. Kalau buruk enggak dapat bintang gitu ya. Ya itu kan termasuk penghargaan dan sanksi yang diterapkan. Tanggung jawab untuk memilih ini adalah nilai yang kelima ya, tanggung jawab untuk memilih. Ini adanya dorongan internal untuk menggali nilai-nilai tertentu dan mempertimbangkan konsekuensi. Jadi ketika kamu mau melakukan sesuatu, itu kamu akan menggali nilai-nilai yang sudah kamu dapetin, informasi yang sudah kamu dapetin selama ini, ya ajaran keluarga yang sudah kamu dapetin selama ini dari sekolah, dari teman gitu ya. Ketika kamu akan berbuat sesuatu, kamu itu ada tanggung jawabnya untuk memilih. Kamu udah tahu ya namanya mencuri itu adalah perbuatan tidak baik. Ya, ketika kamu jadi perawat, kamu ada tanggung jawab. Aduh, ini aku di rumah juga ada pasien nih kalau datang ke rumah gitu. Aku biasanya rawat luka pasien, lumayan lah dapatnya buat rawat luka pasien gitu ya. Tapi obatku tuh habis. Oh di rumah sakit ada obat gitu ya. Diambil nggak ya? Kamu ada tanggung jawab di situ untuk memilih. Ya, apakah kamu akan memilih hal yang tidak baik dengan mencuri atau tidak melakukan hal tersebut ya. Itu adalah jenis nilai gitu ya dari tanggung jawab untuk memilih. Kalau kamu nyuri konsekuensinya apa? Bisa dipecat ya dan lain-lain. Kemudian klarifikasi ya. Klarifikasi nilai-nilai values. Jadi klarifikasi nilai-nilai itu merupakan proses di mana seseorang bisa mengerti sistem yang melekat pada dirinya sendiri. Proses seseorang menemukan sistem perilakunya sendiri melalui perasaan dan analisis yang dipilihnya dan muncul alternatif. Itu menurut Steele dan Harmon. Ya. Jadi klarifikasi nilai-nilai atau values itu adalah di mana seseorang itu bisa mengerti sistem yang melekat pada dirinya. Ya, dia tahu nih
ya, lewat perasaannya, lewat analisa berpikirnya, ya, dan muncul alternatif-alternatif tindakan yang seharusnya saya apa nih ya biar dapat obat untuk rawat luka pasien saya harus punya uang, berarti kerja saya harus lebih baik ya, atau saya mencari tambahan uang yang lain ya, tindakan mencuri tidak akan saya lakukan, itu adalah nilai yang tidak baik gitu ya. Jadi ada di dalam dirinya perasaannya untuk memilih. Ya, klarifikasi nilai itu punya manfaat yang sangat besar dalam aplikasi perawatan. Yaitu tadi ketika kamu mau melakukan perawatan luka ke pasien misalnya, kamu itu ada tindakan klarifikasi nilai. Ya, saya mau membersihkannya dengan telaten atau yang penting saya bersihin, yang penting saya kerjanya hari ini checklist untuk melakukan tindakan perawatan luka selesai ya, atau seperti apa. Ciri-ciri nilai yang pertama adalah nilai membentuk dasar perilaku seseorang. Nilai ya itu nilai-nilai nyata dari seseorang diperlihatkan melalui pola perilaku yang konsisten. Nah, biasanya kalau orang yang biasa nih ya, ada gurunya, ada orang tuanya datang, ada mbahnya datang ke rumah gitu ya, otomatis langsung disambut ya, senyuman, salim misalnya ya, atau semoga silakan gitu ya. Jadi itu akan membentuk ya, kebiasaan cuek ya jadinya cuek gitu. Jadi ciri-ciri nilai itu nyata, diperlihatkan, itu konsisten. Ya, kalau biasanya sopan, terlihat anaknya santun gitu. Bagaimana tahap fase klarifikasi nilai? Ya, kamu bisa melakukan fase klarifikasi nilai tadi ya untuk ini aku mau melakukan ini apa itu atau alternatif tindakan yang lain itu adalah pertama dengan memilih kebebasan ya. Kebebasan memilih kepercayaan serta menghargai keunikan bagi setiap individu. Kamu itu kamu menghargai bahwa temanku dalam satu kelas ya unik-unik karakternya, ya beda-beda. Mereka ada di dalam rumah di rumahnya mereka, keluarganya itu berbeda-beda, beda aturan, beda sifat, ya otomatis begitu kamu bergaul dia akan punya keunikan, tidak bisa disamakan sama dengan kamu yang ceriwis, tidak bisa disamakan dengan kamu yang pendiam, tidak bisa disamakan dengan kamu yang cekak-ceket, ya. Itu. Jadi kamu tuh percaya bahwa orang itu adalah unik, berbeda. Masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan. Ini dulu yang dipegang. Ya, kemudian yang kedua, perbedaan dalam kenyataan hidup selalu ada perbedaan-perbedaan asuhan yang diberikan, bukan hanya karena martabat seseorang, tetapi hendaknya perlakuan yang diberikan mempertimbangkan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah ini, kamu mau nyuekin orang, ya, aku mau nggak ya kalau diperlakukan seperti itu, gitu ya. Saya itu mau ngejek teman saya gitu ya, mengejek gitu, membuli gitu ya. Saya kalau dibully mau nggak gitu ya. Jadi berpikir ke situ ya. Pertama tadi kamu harus tahu bahwa setiap manusia itu unik, ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak bisa kamu samaratakan. Kamu tuh harus seperti ini, itu tidak bisa. Ya, karena dari nol, dia dari bayi sampai dia tumbuh sampai usia sekarang 18 tahun, 19 tahun gitu ya. Itu semua berproses, tidak jadi pola pikirnya beda, perilakunya beda gitu. Tidak sama. Nah, semuanya beda. Iya, ini akan akan terlihat ya. Setelah itu kamu mau nggak kalau kamu diperlakukan baik? Kalau aku diperlakukan buruk seperti apa? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah keyakinan bahwa penghormatan terhadap martabat seseorang punya konsekuensi. Ya, punya konsekuensi. Jadi kamu mau melakukan sesuatu tahu konsekuensinya apa, begitu. Ya. Nanti saya lanjutkan di slide berikutnya.
main